Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar anak-anak solih semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dan tetap semangat belajar walaupun lagi puasa ya. Alhamdulillah kali ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar kembali. Hari ini kita akan belajar tematik 1G subtema 4 bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda, pembelajaran 5 dan 6. Tapi alangkah baiknya sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak solih berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu pembelajaran 5. Siswa mampu menggunakan kosakata tentang ciri-ciri benda. Yang kedua, siswa mampu menyelesaikan masalah tentang pengurangan. Sedangkan tujuan pembelajaran 6 yaitu siswa mampu menggunakan kosakata yang berkaitan dengan benda. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan hubungan penjumlahan dan pengurangan. Dan yang ketiga, siswa mampu menyebutkan cara merawat benda. Nah, coba perhatikan kita ke pembelajaran 5. Silakan anak solih keluarkan buku paket tematiknya. Silakan buka halaman 105. Ayo peragakan. Di sekolah, Nina belajar tentang ciri-ciri benda. Ia belajar sambil bermain tebak-tebakan. Nina menyebutkan kalimat petunjuk tentang ciri-ciri benda tersebut. Coba perhatikan ya percakapannya. Nah, ini aku terbuat dari plastik. Aku terbuat dari plastik atau kaca. Biasanya aku berbentuk tabung. Aku digunakan untuk minum. Apakah aku? Adi menjawab, gelas ya. Terus kata Nina, betul, sekarang giliranmu, Dek. Adik bertanya, apakah aku? Aku terbuat dari kayu. Aku mempunyai banyak warna. Salah satu ujungku tajam. Aku digunakan untuk menggambar. Terus Kak Nina menjawab, pensil warna. Kata Adi, ya betul. Nah, ini adalah percakapan antara Nina dan adiknya untuk mengetahui ciri-ciri benda. Ya, dari ciri-ciri benda itu untuk mengetahui benda apakah yang dimaksud. Ya, makanya dalam mengetahui ciri-ciri benda itu biasanya dari permukaannya, dari bentuknya, dari kegunaannya ya. Nah, untuk selanjutnya ayo berhitung halaman 106. Silakan anak solih buka halaman 106. Gelas berbentuk tabung, permukaan gelas halus dan licin. Gelas kaca bisa pecah jika terjatuh. Coba perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, di sini ada gelas. Gelas kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satu deret ini udah 10. Ya, dikelompokkan 10, 10. Jadi kita lebih mudah menghitungnya. Yaitu tinggal menghitung puluhannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya, puluhannya ada 7, berarti 70. Dan satuannya kita hitung ada berapa? 1, 2. Ada 2, berarti 72, ya. Di rumah Nina ada 72 gelas. Sebanyak 11 gelas pecah. Berapa gelas yang masih utuh? Gelas pecah sehingga berapa gelas yang masih utuh? Nah, untuk menghitung berapa gelas yang masih utuh, kita bisa menggunakan dengan cara pengurangan bersusun ke bawah atau dengan bentuk gambar ya. Ini kalau dalam bentuk gambar sudah terlihat ya. Ini yang pecah tadi ada
ini 10, ini 11. Berarti sisanya atau gelas yang masih utuh adalah yang ini ya. Ada berapa? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 61. Itu sisa gelas yang masih utuh. Apabila gelas pecah, itu berarti gelasnya berkurang sehingga menghitungnya yaitu dikurangi ya. Nah, ini contohnya 72 dikurangi 11 ya. Maka hasilnya adalah 61. Sama ya dengan bentuk gambar dan dengan cara bersusun ke bawah. Hasilnya sama 61. 1 itu dari mana, Bu? 1 adalah dari ini 2 satuan dikurangi 1 satuan. 2 dikurangi 1 sama dengan 1 satuan. Nah, sedangkan 6 dari mana? 6 itu dari ini 7 ya. 7 puluhan dikurangi 1 puluhan menjadi 6 puluhan. Jadi, banyak gelas yang masih utuh adalah 61 gelas ya. Selanjutnya anak Soli, kita ke pembelajaran 6. Silakan dibuka halaman 108. Ayo membaca. Tony memerlukan selang untuk menyalurkan air. Selang terbuat dari karet. Selang lentur dan mudah digulung. Nah, air ditampung di dalam ember. Ember terbuat dari plastik. Bahan plastik itu tidak tembus air. Nah, ini adalah selang ya, selang. Jadi ciri-ciri selang dari bacaan ini yaitu terbuat dari karet, lentur, dan mudah digulung. Sedangkan yang ini adalah ember. Nah, ciri-ciri ember dari bacaan ini yaitu terbuat dari plastik. Ya. Nah, dan tidak tembus air. Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri dari selang dan ember. Nah, benda-benda terbuat dari bahan-bahan yang berbeda. Jadi benda-benda yang ada di sekitar kita itu terbuat dari bahan-bahan yang berbeda-beda. Ada yang terbuat dari kertas, ada yang kain, ada yang logam, dan ada yang terbuat dari kaca. Coba pasangkan gambar dengan bahan pembuatannya. Nah, ini gambar apa? Ini adalah gambar sendok. Sendok ini terbuat dari apa? Nah, sendok adalah terbuat dari logam, ya. Selanjutnya ini adalah gambar buku. Di buku kalian nanti coba kalian pasangkan juga ya. Kalian tarik garis sesuai yang Bu Lita sampaikan ya. Ini buku terbuat dari apa? Nah, buku terbuat dari kertas. Selanjutnya, gelas. Nah, gelas terbuat dari apa? Gelas itu terbuat dari kaca, ya. Selanjutnya, kaos. Nah, kaos ini terbuat dari apa? Kaos terbuat dari kain, ya. Jadi, Bu Lita ulangi kembali. Jadi, benda-benda yang ada di sekitar kita itu terbuat dari bahan-bahan yang berbeda, ya. Selanjutnya, kita ke ayo berhitung. Silakan anak Soli buka halaman 109. Tony bermain kelereng bersama Adi. Tony mempunyai 36 kelereng. Tony memberikan 6 kelerengnya kepada Adi. Sisa kelereng Tony dapat ditulis sebagai berikut. Nah, sebelumnya Tony mempunyai 36. Karena diberikan kepada Adi 6, maka kelereng Tony kan berkurang ya. Kalau diberikan ya, maka dikurangi. Jadi 36 dikurangi 6 adalah 30. Jadi sisa kelereng Tony adalah 30. Setelah bermain, Tony memenangkan 6 kelereng lagi. Nah, banyak kelereng Tony sekarang adalah, jadi kan tadi sisanya 30. Terus menang. Kalau menang kan berarti kelereng Tony bertambah kan ya, bertambah banyak ya, yang tadinya 30 karena menang Tony dapat kelereng lagi. Jadi kelerengnya bertambah berapa? Bertambah 6
reng, yaitu 30 ditambah 6 sama dengan 36 ya. Penjumlahan itu berhubungan dengan pengurangan, jadi ada hubungannya ya. Perhatikan contoh berikut. Nah, seperti ini. Ini adalah penjumlahan ya. Contohnya 35 ditambah 1 sama dengan 36. Itu sama artinya dengan ini ya, 36 dikurangi 1. Jadi 36 dikurangi 1 itu sama saja dengan 35 ya. Sebelumnya penjumlahan kita ubah dengan pengurangan ya, dan hasilnya juga sama ya. Selanjutnya ini 36, ini yang bawah 36 dikurangi 35 itu sama dengan 1. Nih 1 ya. Jadi ada hubungannya ya antara penjumlahan dan pengurangan ya. Itu sama saja nilainya. Jadi tidak boleh keluar dari angka ini ya. Harus sama angkanya. Ini 36 ada, 36 ada. Dikurangi 1, ini 1 sudah ada, 1 sudah ada. Berarti yang belum berapa ini? 35. Jadi hasilnya adalah 35. Jadi 36 dikurangi 1 itu hasilnya adalah 35. Sedangkan 36 dikurangi 35 itu hasilnya adalah ini 1 ya. Selanjutnya 24 ditambah 15 sama dengan 39. Itu sama saja dengan ini penjumlahan kita berubah ke pengurangan ya, dengan nilai yang sama, yaitu 39 dikurangi 24 sama dengan hasilnya 15. Selanjutnya 39 dikurangi 15 itu hasilnya adalah 24 ya, seperti itu ya. Coba Bu Lita beri contoh lagi, yaitu lengkapilah kotak berikut dengan bilangan yang tepat. Contohnya adalah 20 ditambah 5 sama dengan berapa? Sama dengan 25 kan ya. Nah, itu sama saja artinya dengan 25 dikurangi 20 berapa hasilnya? Yaitu 5 ini ya. Jadi seperti itu ya mengerjakannya. Selanjutnya, ayo bercerita halaman 109. Silakan Nak Soli buka bukunya halaman 109 ya. Tony merawat barang-barangnya dengan baik. Tony mencuci sepedanya yang kotor. Tony juga mencuci sepatunya sendiri. Barang yang dirawat tidak akan mudah rusak. Merawat barang dengan baik adalah salah satu aturan di rumah Tony. Ya, ini adalah gambar Tony yang sedang mencuci sepatunya sendiri. Apakah anak-anak Soli di rumah juga seperti itu, mencuci sepatunya sendiri, atau mencuci sepedanya sendiri yang kotor, atau membantu ibu mencuci piring setelah makan, ya? Nah, apa yang kamu lakukan untuk merawat barang-barangmu? Apa yang kalian lakukan apabila mempunyai barang? Apa yang kalian rawat barangnya ya? Apabila mempunyai barang, sebaiknya barangnya dirawat agar tidak mudah rusak ya, dan dirawat dengan baik ya. Nah, alhamdulillah sudah selesai penjelasan hari ini. Untuk latihannya, anak Soli tolong kerjakan. Ayo berlatih halaman 107 nomor 1 saja. Dan ayo berlatih halaman 110 nomor 3 dan 4. Jazakumullah khairan katsir wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.